Assalamualaikum, hai Sobat Pekom, selamat datang di Pope episode 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pada episode terbaru selanjutnya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alvina Elsa sebagai host pada episode kali ini yang akan membawakan acara pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan, yaitu seberapa penting sih berwirausaha bagi generasi muda. Di sini saya sudah bersama narasumber pada episode kali ini, yaitu Kalila yang lulusan dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Di sini langsung saja kita memperkenalkan pada episode kali ini. Oke, halo semuanya, halo Elvina ya. Lebih singkat dari panggil Vina. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Holda Tunisya. Biasa saya dipanggilnya Lila. Nah, saya lulusan Pendidikan Ekonomi itu masuk di 2015. Saya lulusan berarti 2019, kurang lebih segitu. Berarti sudah lumayan cukup lama ya, Kak? Iya. Kira-kira untuk kesibukan kali ini kakak tuh kesibukannya sedang apa? Oke, untuk kesibukan aku lebih ke, kalau untuk pekerjaan pastinya ya, maksudnya pekerjaan tetapnya itu aku di bagian bank, aku bankir, aku kerja di sebuah perusahaan bank. Kemudian untuk kesibukan lainnya aku biasa MC, itu tuh MC event atau apapun itu. Biasanya sih lebih ke engagement ya, biasa acara-acara pernikahan atau wedding kayak gitu. Nah, untuk sampingannya lagi aku juga membuka sebuah usaha nih, wirausaha kecil-kecilan yang sebelumnya berawal dari online, kemudian sampai alhamdulillah pernah berkesempatan membuka kedai gitu. Kalau untuk sekarang kan bergantinya pada MC ya Kak, berfokusnya pada MC. Kira-kira sudah berapa lama menjadi MC? Kalau untuk MC aku emang dari aku masih kuliah ya. Jadi kalau zaman kuliah tuh dulu alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan sama teman-teman, dosen-dosen itu tuh suka MC di event-event kampus, misalkan seminar-seminar atau apapun itu. Dari situ akhirnya sampai jadi terbiasa untuk ngomong di depan, terbiasa memegang mic dan lain-lain. Kemudian dari situ lulus, mulailah terjun berani kayak mulai jadi MC engagement. Setelah itu ternyata alhamdulillah dipercaya juga di perusahaan yang saya kerja sekarang menjadi MC di kantor itu. Gitu sih. Kita pengen tahu juga nih Kak tentang usaha yang sedang kakak kembangin itu. Kira-kira awal mulanya itu seperti apa Kak? Oh, awal mulai kembangin usaha ya. Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu ya, nama usaha aku tuh Koki Kuko. Kamu udah follow belum? Harus follow ya. Setelah ini kamu harus follow. Semuanya harus follow. Kasih tahu teman-teman kamu harus follow Koki Kuko, oke? Nah, itu namanya Koki Kuko. Dulu awalnya itu saya buka tuh dari online dulu. Itu lupa deh tahun, kalau nggak salah tahun 2018. Itu sebenarnya tuh karena iseng. Jadi saya lagi ditinggal pulang kampung sendirian di rumah, terus iseng gabut, akhirnya bikin kue-kue kering. Terus dari kue-kue kering itu ngasih cobain ke teman ternyata pada suka. Nah, dari situ kayak teman-teman tuh ngasih tahu buka aja usaha. Akhirnya dulu tuh awal mulanya Koki Kuko itu usaha aku itu tuh bukan makanannya sekarang, tapi memang kue kering atau kue-kuean gitu. Nah, dari situ akhirnya mulai buka. Nah, tapi karena kue kering itu kan nggak selalu orang mau ya. Biasa di waktu-waktu tertentu kayak lebaran kayak gitu nggak sih kan. Nah, akhirnya aku beralih lah, kayaknya pengen makanan yang memang sering dikonsumsi orang deh. Nah, saat itu kan lagi musim-musimnya tteokbokki, tom yum kayak gitu-gitu kan. Mulailah aku ke arah sana gitu. Ternyata pas dicoba-cobain sama temen dan pada suka juga, jadinya dari situ mulailah berani jualan online juga tuh. Nah, dari jualan online itu online alhamdulillah dari situ tuh semakin berkembang, dari mulut ke mulut, kemudian teman-teman bantu promosi sampai alhamdulillah berkesempatan membuka kedai itu di dekat di rumah sih lebih tepatnya ya. Jadi ada ruko kosong yang digunakan untuk buka kedai itu. Lumayan ini ya Kak, jauh banget perkembangannya. Iya, alhamdulillah semuanya beneran dari awal iseng-iseng, dan itu tuh
Aku tuh mulai usaha itu cuma modal 175.000. 175.000 pun itu aku sisa gaji aku yang dulu kan sebelum aku usaha itu aku pernah sempat ngajar ya. Jadi tuh sisa gaji aku itu aku kembangin buat awal mula buka usaha. Dan itu benar-benar 175.000. Saya ingat banget. Saya mulai beli bahan-bahan sampai akhirnya alhamdulillah berkembang lah jadi kedai gitu. Wah, sangat ini ya Kak, alhamdulillah sekali ya. Dari nol gitu kakak mulai mengembangkan usaha. Dari modal yang nggak banyak ya sebenarnya, tapi kakak bisa mengembangkan tuh. Dari yang misalnya pas awal mulanya kakak ngebangun usaha itu pasti kan kayak ada ketakutan atau ada kayak pemikiran takut nih kalau misalkan ngembangin usaha kayak gini kira-kira laku nggak ya? Itu kakak pernah ada pemikiran kayak gitu nggak? Pasti dong. Karena kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya, namanya makanan itu kan nggak semua orang suka dengan selera kita. Pertama itu, apalagi saya berani-beranian terjun ke dunia makanan. Yang pertama gampang basi, kemudian selera orang beda-beda, terus banyak hal lainnya. Dari kebersihan pun akan lebih dispesifikin kan ya, lebih dilihat gitu. Nah dari situ takut gitu. Dan itu kan saat itu juga tidak semua orang bukan makanan pokok gitu. Yang saya jual itu juga bukan makanan pokok. Dan itu benar cuma cemilan yang memang biasanya kaum wanita yang lebih suka gitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata dari ketakutan yang mungkin ketakutan itu hanya ada di pikiran kita yang kita bikin kita tuh nggak berani untuk mengembangkan diri. Padahal kalau kita lawan, kita berani aja, kita berani terjun, kita berani untuk mencoba itu di luar nalar kita pun alhamdulillah gitu. Betul. Jadi benar dari perasaan negatif itu benar-benar kakak ilangin semua. Oh iya dong, kalau kayak gitu kita kapan mau maju? Iya, pasti kita terhalang dengan rasa takut terus gitu. Kan ada pepatah yang bilang apa yang terjadi itu bisa jadi karena pikiran kita. Jadi jangan suka positive thinking, jangan suka takut karena bisa jadi yang terjadi itu karena dari pola pikir kita aja gitu. Sebenarnya kita kalahkan rasa takut itu, negative thinking itu ya semuanya ngalir biasa aja gitu. Tapi dari awal banget kakak ngebangun usaha itu udah banyak yang ngedukung buat kakak, ayo buat buka usaha aja nih. Itu dari situ kakak mulai kayak pemikiran kayaknya lebih bagus buka usaha aja setelah itu. Kalau itu alhamdulillah aku punya teman-teman yang memang mendukung. Tapi di balik itu aku tuh sebenarnya tidak disetujui sama keluargaku. Lebih ke ya udah jangan jualan gitu. Keluargaku tuh lebih mau aku fokus kuliah. Waktu itu aku belum lulus ya. Jadi aku mulai itu tuh belum lulus. Aku kan 2018, aku lulus 2019. Jadi aku benar-benar masih di sini. Nah kemudian keluarga aku maunya aku sekolah ya udah kuliah dulu yang bener, gak usah lah fokusnya dibagi kayak gitu kan. Terus udah ntar cari kerja aja, jangan fokus ke usaha dan lain-lain ya. Tapi di balik itu banyak orang yang mendukung juga. Dan jangan patah dengan semangat dengan orang yang tidak mensupport kamu tapi mensupport kita ya. Tapi ya jadikan itu motivasi dan jadikan itu pelajaran buat yuk kita bisa, kita buktikan ke orang-orang yang meremehkan kita atau tidak yakin dengan pencapaian kita bahwa kita mampu gitu. Bener banget Kak. Jadi kayak kalau misalkan kita gak dapet dukungan dari orang-orang sekitar, tapi diri kita tuh harus mendukung sendiri gitu. Karena jangan terpatok sama pemikiran atau komen-komenan orang lain di luar sana. Karena nggak akan ada habisnya ya komenan orang. Kalau kita sesempurna apa juga nggak akan ada habisnya. Iya. Untuk usaha kakak dari yang udah kakak kembang itu sekarang kayak gimana Kak? Apa masih berkembang atau? Nah kebetulan di tahun setelah COVID deh kalau nggak salah, setelah COVID aku alhamdulillah kan kerja di sebuah perusahaan bank. Nah dari semenjak itu aku akhirnya tutup kedai karena nggak ada yang ngelola, kemudian tempatnya juga sudah digunakan dengan yang lain gitu. Jadi aku tetap berlanjutnya beralih lagi ke online dan alhamdulillah online-nya pun masih ada peminat-peminat yang setia tetap menunggu kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari
kedai kan berarti offline ya, dari usaha yang offline itu tiba-tiba ke online, kakak ngerasa kayak, duh takutnya kurang laku, apalagi di online kan ya gak banyak orang tahu, dan kalau misalkan online pun orang-orang harus diperkenalkan dulu nih. Kalau di kedainya kan udah ada spanduk atau kayak orang lihat, itu gimana kak cara memperkenalkan usaha kakak yang di online itu? Oke, kalau untuk memperkenalkan aku lebih, kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini nggak terlalu banyak memperkenalkan ya, karena kan alhamdulillah sudah pernah memulai di fase memulai ya, jadi ini kan tinggal fase melanjutkan ya. Nah tapi kalau dulu cara memperkenalkan usaha aku tuh wah, luar biasa. Semua nih permasalahan Gen Z atau permasalahan kaum anak-anak muda nggak berani berwirausaha adalah malu, gengsi. Ya, lebih aku tuh udah setiap misalkan buka sharing kayak gini atau kayak apapun itu, dan pasti permasalahan paling utama adalah gengsi. Kenapa dia gengsi? Iya, dia gengsi untuk mempromosikan diri, status dia maunya status WA-nya estetik, maunya status IG-nya estetik, ya nggak mau tuh jualan cimol, nggak mau tuh nanti diledekin sama temen-temennya, atau dia nggak mau ngobrol ketemu temennya sambil jualan tuh dia biasanya nggak mau. Dia pokoknya maunya yang pokoknya gimana pun caranya gue harus terlihat keren dengan cara estetik itulah. Nah, itu permasalahan intinya. Nah kalau mau usaha itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena yang bisa mengusahakan, yang bisa melakukan itu hanya kita. Ketika kita sendiri nggak yakin dengan produk kita malu dengan produk kita nggak berani untuk mengeksplor produk kita ya, memperkenalkan produk kita, ya mereka gimana mau tahu? Terus kalau ada yang kayak sampai dihujat temennya, lu update mulu kayak aku aja. Ya karena gue belum kaya raya, jadi gue update mulu biar lo semua tahu dan lo bully, gitu gak sih? Nah itu permasalahan inti yang banyak banget dialami gitu. Tapi kan banyak nih anak-anak muda atau anak-anak kuliah kayak ngerasa kayak ribet deh buka usaha kayak gini. Terus dia tuh kayak yang nggak mau ribet lah istilahnya. Itu ada tips nggak dari kakak gimana? Kalau nggak mau ribet ya, kalau mau usaha itu pasti ribet. Kalau nggak mau ribet tidur aja ya, tinggal lengang kaki. Mau usaha tuh ribet, cuman di balik itu kita harus punya support diri kita. Kalau dulu aku, kenapa aku memilih untuk berani ribet terjun ke dunia usaha? Karena aku nggak tahu masa depan aku kayak apa. Ya, kita tuh nggak pernah tahu masa depan kita akan hebat, akan berhasil, akan jadi orang kaya nggak, akan jadi orang hebat nggak. Kita tuh nggak tahu ketika kita tidak berani memulai. Jadi aku yakin saat itu aku percaya kayaknya harus cara memulai gue di wirausaha ini. Ya udah terjun, ternyata berhasil, alhamdulillah. Ternyata gagal, ya udah berarti bukan di sini. Tapi ketika kita tidak berani mencoba, ketika kita sudah takut duluan, kita nggak akan tahu di mana porsi gagal kita, di mana porsi berhasil kita. Gitu. Tapi dari pengalaman yang udah kakak alami nih, itu kayak ada kegagalan sebelumnya atau kayak bikin jatuh kakak gitu? Kalau bikin jatuh sih alhamdulillah nggak ada. Cuma kalau kegagalan menurut aku kayak bukan kegagalan ya, cuma ada fase-fase yang memang tidak selalu indah. Kayak misalkan pelanggan nggak banyak, kayak misalkan produk ada yang basi karena kelamaan nggak ada yang beli, kayak gitu-gitu sih fasenya palingnya. Kalau untuk ada yang menjatuhkan atau kita terjatuh, alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena belajar berwirausahalah karena kita mencintai. Kenapa kita mencintai? Karena ketika kita mencintai sesuatu, kita akan terus mau mengembangkan itu. Kayak kamu misalkan cinta sama seorang laki-laki, dia berbuat salah pun kamu akan terus mengintrospeksi. Kamu akan terus mengulang, mengubah. Ya, sama kalau kita mencintai sebuah produk. Misalkan kayak aku suka sama dunia masakan. Ketika aku suka sama dunia masakan itu, ketika ada saingan lain, ketika ada yang berusaha gagal ini, aku terus menginovasikan masakan aku, kayak gitu. Jadi berawalnya semua dari kita mencintai gitu. Jadi udah nggak mikirin ada kayak kegagalan lainnya. Jadi rintangan tuh bukan dianggap sebuah kegagalan, tapi memang itu ya udah rintangan aja yang memang harus kita upgrade aja dari diri kita. Terus pengalaman kakak selama berwirausaha itu kan dari mulai
kuliah ya kak. Mm-hmm. Terus pas lagi kuliah tuh kakak ngerasa kayak apa ya? Kayak ngerasa berat gitu nggak sih kayak ngejalaninnya? Alhamdulillah sih Membagi ya waktu kalau gitu. berat. Kalau mau pasti kan membagi waktu. Oh iya, sebelumnya aku tuh ini mau buat sharing ya buat kamu, buat teman-teman semuanya nih buat sharing. Jadi awal mula aku buka usaha itu aku tuh lagi cuti kuliah. Kenapa aku cuti kuliah? Aku tuh sakit. Jadi di balik orang-orang yang melihat aku bisa buka kedai dan lain-lain, aku ada hal yang memang sebelumnya sudah aku rasakan keterpurukan itu. Aku anggapnya keterpurukan. Kenapa? Karena aku harus mengorbankan aku cuti kuliah. Kemudian aku banyak hal yang aku korbankan. Kenapa aku cuti? Aku saat itu sakit. Sakit yang memang sudah tidak bisa aku tahan gitu. Memang aku harus full rest. Nah, di saat sakit itu, ya udah aku akhirnya mulai gabut, mulai sembuh, alhamdulillah sembuh, akhirnya gitu mulai ngerasain gabut. Mulailah aku buka usaha itu dan baru kembalilah aku ke dunia kuliah. Dan alhamdulillah saat aku mulai kuliah lagi, sebenarnya kalau untuk ribet enggak ya, malah aku senang karena kenapa? Karena aku lebih jadi banyak punya kesempatan untuk memperkenalkan produk aku ya kan ke teman-teman dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau ribet sih enggak, cuma pintar-pintar aja, hanya lebih menguras tenaga karena kan pasti pulang nyiapin nggak bisa leha-leha, nggak bisa nongki-nongki gitu, pasti harus ada yang dikurangin dan itu emang harus kita korbankan. Ketika kita mau mencapai masa depan harus ada yang kita bisa kita kurangin porsi main-main kita gitu. Jadi udah langsung berfokus sama kesibukan apa yang ada gitu ya. Jadi nggak usah mikirin lagi hal-hal yang sekiranya tuh kurang ada manfaatnya gitu. Langsung berfokus aja yang emang menghasilkan. Kalau saat itu aku juga bukan anak yang tiba-tiba berubah jadi anak baik, enggak. Tapi hanya mengurangi. Misalkan dulu aku kuliah nongki, main di geraha atau segala macam kayak gitu-gitu. Cuma karena saat itu udah mau lulus, lagi skripsi, kemudian aku punya usaha, jadi aku porsikan. Aku kuliah, aku ngurus skripsi, aku harus masak buat nyiapin pesanan, aku main, jadi aku porsiin. Dirasa capek hari ini ya udah nggak usah main, besok diganti mainnya kayak gitu. Jadi nggak harus ada yang dikalahkan. Dikalahkan itu bukan berarti kita jadi tiba-tiba jadi anak yang diam di rumah, nggak gitu juga gitu. Jadi udah pintar-pintar bagi waktunya aja. Betul gitu. Terus dari kesibukan kakak selama kuliah itu kan membangun usaha sampai sekarang ya, sampai saat ini ya. Nah itu kira-kira kakak merasa kayak udah punya pengalaman yang banyak nih dari awal mula kakak buka usaha. Itu pas mau buka usahanya kakak kayak ngerasa kurang pede gitu sama usaha kakak. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Awal mula buka usaha? Iya. Sebenarnya bukan kurang pede ya, lebih ke kurang pede. Bukan kurang pede bahwa ini gak laku, bukan aku kepedean juga, cuman emang harus yakin kan. Tapi aku lebih ke kurang pede sama diri aku, yakin gak sih bisa berkomitmen tiba-tiba buka usaha gitu kan ya. Itu kan bukan hal yang mudah ya, pasti mut-mutan. Biasanya tuh banyak permasalahannya karena itu juga mut-mutan, kayak seminggu rajin banget usaha, tiba-tiba minggu depan ada yang mau pesen, gue lagi ngamut. Nah itu yang sempat pernah juga kalau saya alami. Nah itu yang paling saya takutin sebenarnya, bukan lebih ke gimana ini gak laku. Kalau ini gak laku ya namanya rezeki ya, Allah sudah mengatur gimana, yang penting kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Nah tapi lebih ke diri sendiri aja sih, yakin gak sih berkomitmen untuk terjun ke dunia ini gitu. Mungkin kamu punya tips gitu bagi mahasiswa-mahasiswa lain, termasuk kayak saya juga yang misalkan ingin membuka suatu usaha tapi tuh kayak takut gak bisa berkomitmen awal, terus juga takut gak bisa bagi waktunya. Itu kakak punya tips atau saran gitu nggak kak?
Kalau tips buat anak-anak muda ya, maksudnya buat kamu, buat kita, buat saya, buat kamu atau teman-teman kamu, untuk tips yang mau usaha ya kalian yakinkan diri dulu, jangan kalau mau coba-coba silakan, tapi harus berani juga mengambil resiko. Berarti dan kalau mau usaha itu poin pertama jangan selalu mencari udah tiba-tiba gue mau kaya raya, nggak bisa tuh ya, harus siap rugi dulu, harus siap susah dulu baru kita bisa merasakan nikmatnya. Jadi jangan baru mulai aja udah ngitung-ngitung nih untungnya udah apa ya, jangan, harus sabar, harus ikhlas. Kenapa jualan itu berwirausaha itu harus ikhlas. Jadi ketika kita mengalami penurunan, kita mengalami ada guncangan dari pihak lain, kita tuh tetap jalani dengan ikhlas gitu sih. Jangan gengsi, karena gengsi itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalahkan segala gengsi kamu, mau di bidang wirausaha atau apapun, jangan pernah gengsi. Anak muda tuh nggak boleh gengsi. Kalau gengsi nggak berkembang. Iya, Gitu. mungkin itu tips dari Kalila ya, dan untuk anak-anak generasi muda atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin membangun atau membuka sebuah usaha itu nggak boleh gengsi ya teman-teman. Jadi kalau kata Kalila, kalau kita terus berpacu pada gengsi itu nggak akan bisa berkembang, benar nggak? Betul. Nah teman-teman sekalian, kita menjalankan usaha, jangan jadikan hal tersebut menjadi kayak beban atau kayak merasa berat gitu untuk menjalankan sebuah usahanya itu. Jadi dibawa enjoy aja, kita gak boleh gengsi terutama, terus juga dibawa enjoy juga. Mungkin dari Kalila ada closing statement gitu sebelum kita tutup acara podcast kali ini. Apa ya closing statementnya dari aku tuh lebih ke jangan mudah menyerah. Ini adalah sebuah pengalaman pribadi dari aku. Aku bukan terlahir dari yang mudah ada di posisi ini. Aku pernah mengalami sebuah sakit, ngerasain sebuah sakit yang habis memakan tubuhku, yang mengharuskan aku mengorbankan kuliah aku, mengharuskan aku mengorbankan aku nggak bisa lanjut organisasi saat itu, nggak bisa naik ke BEM. Kemudian banyak hal lah yang harus aku korbankan, tapi di balik itu ketika kita ikhlas, ketika kita tetap mau mencoba, ketika kita terus mau meraih apa yang mau kita ini, ya qadarullah, Allah bisa membolak-balikan semua itu. Dulu sakit aku itu sampai aku tuh aku ngerasain dimana tidak ada teman siapapun, karena memang harus berdiam diri di rumah. Aku ngerasain gimana aku harus banyak di kursi roda. Aku ngerasain gimana aku harus makan, minum, dan lain-lain dengan alat pribadi, tidak bercampur dengan yang lain-lain. Di balik itu, ya sudah. Mungkin saat itu aku putus semangat. Siapa sih yang nggak putus semangat? Di saat itu pasti yang berpikir, ngapain gue lanjutin hidup? Ngapain? Saat itu pun aku sudah pernah ada di ruang ICU, pernah berkata dan pernah meminta untuk dibuatkan batu nisan, karena benar-benar sudah menyerah dengan diri sendiri. Tapi ya sudah, ternyata dengan aku cukup menyemangati diri aku, dengan yakin kepada diri sendiri, Allah bisa memutarbalikkan itu semua. Setelah aku mau berobat, mau semangat lagi jalani hidup, kemudian tidak menyerah dengan sebuah kegagalan atau sebuah ujian, Allah membalikan semuanya. Alhamdulillah kembali lagi ke kampus, diberi kepercayaan ini itu. Dulu tuh di zaman aku ada namanya duta kampus, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Acara masih ada ya. Nah, dulu alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk jadi duta kampus. Kemudian aku diberi kesempatan untuk kayak gini, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu
sharing, kemudian aku diberi kesempatan untuk memimpin sebuah acara-acara kayak MC dan lain-lain. Kemudian aku diberi kesempatan banyak hal lainnya. Allah beri aku kesempatan bisa terjun ke wirausahaan yang sebelumnya mungkin aku tidak pernah berpikir itu juga gitu. Jadi lebih ke ayo masih muda jangan menyerah. Siapapun itu, dan di bidang apapun ya, di luar bidang usaha pun apapun itu jangan pernah menyerah. Gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu apa cerita Allah di balik segala kesusahan atau rintangan-rintangan yang telah kita lalui. Itu untuk closing statement aku di pengalaman aku. Tapi aku mau mengingatkan teman-teman untuk semuanya, jangan pernah takut untuk berwirausaha. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu imbas dari coba-coba kita tuh apa. Mana pernah saya yang awalnya cuma coba-coba jadi tukang kue, kemudian jadi tukang tom yum, dipanggil untuk jadi pengisi podcast. Mana pernah saya kepikiran. Kita nggak ada yang pernah tahu cerita di belakang. Gitu sih. Jadi jangan pernah gengsi atau malu atau takut untuk memulai sesuatu yang kita pun nggak tahu di belakang akan ada cerita Allah apa lagi. Gitu. Pengalaman Kalila lumayan cukup berat ya kalau tapi alhamdulillahnya Kalila juga dari mungkin dukungan-dukungan teman-teman kakak atau keluarga kakak gitu, jadi bisa berkembang sampai saat ini dan alhamdulillah sukses juga ya kak sampai saat ini juga. Kalau dibilang sukses belum pede juga nih. Cuma alhamdulillah jauh lebih baik. Ya jauh lebih baik dari mungkin dari sebelumnya. Sebelumnya terima kasih pada Kalila sebagai narasumber pada episode. Oke, sama-sama. Terima kasih juga udah bisa sharing-sharing pengalaman kakak ya tentang berwirausaha itu seperti apa dan seberapa pentingnya sih dalam berwirausaha bagi generasi muda ini. Sebelumnya jangan lupa untuk follow pada media sosial di bawah ini. Dan terima kasih bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.